Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semuanya. Apa kabarnya hari ini? Semoga tetap dalam keadaan sehat walafiat dan tidak kurang satu apapun, serta tetap berada dalam lindungan Tuhan Yang Maha Esa. Dan tetap optimis tentunya untuk mengikuti pembelajaran dari rumah. Kembali lagi bertemu di channel ini di mata pelajaran perawatan, pemeliharaan, dan perbaikan peralatan elektronika. Adapun pada hari ini kita tetap membahas tentang kompetensi dasar yang ketiga, yaitu menerapkan kesehatan dan keselamatan kerja dalam bidang pekerjaan elektronika industri. Namun hari ini kita hanya akan fokuskan ke peralatan keselamatan kerja dalam bidang pekerjaan elektronika industri. Jadi peralatan apa saja sih yang digunakan dalam bidang pekerjaan elektronika industri? Tetap simak video ini sampai dengan terakhir. Adapun indikator kompetensi yang akan kita capai pada pertemuan kali ini, yaitu yang pertama, siswa diharapkan mampu mengetahui jenis-jenis alat keselamatan kerja. Kemudian yang kedua, siswa diharapkan mengetahui jenis-jenis alat keselamatan kerja yang digunakan dalam bidang elektronika industri. Dan yang ketiga, siswa diharapkan mampu menerapkan penggunaan alat keselamatan kerja dalam bidang pekerjaan elektronika industri. Nah, baik, kita langsung saja masuk ke alat pelindung diri. Alat pelindung diri ini biasa disebut juga dengan APD. Adalah kelengkapan yang wajib digunakan saat bekerja sesuai kebutuhan untuk menjaga keselamatan pekerja itu sendiri dan orang di sekelilingnya. Jadi kewajiban ini sudah disepakati oleh pemerintah melalui Departemen Tenaga Kerja Republik Indonesia. Nah, begitu banyak jenis dari alat pelindung diri. Jadi hanya sebagian saja yang cocok digunakan di bidang pekerjaan elektronika industri. Apa saja peralatan pelindung diri tersebut? Nah, sekarang kita perlu mengetahui jenis-jenis alat pelindung diri. Di sini sudah dirangkum beberapa jenis-jenis alat pelindung diri yang penting kita ketahui. Yang pertama yaitu safety helmet. Safety helmet ini berfungsi untuk melindungi kepala dari benda yang bisa mengenai secara langsung. Nah, kita pada bidang pekerjaan elektronika industri bekerja pada lingkungan yang tidak rawan kejatuhan benda. Maka untuk menghemat penggunaan biaya, rasanya kita tidak terlalu penting atau tidak terlalu urgent untuk menggunakan safety helmet. Kemudian yang kedua, safety belt. Safety belt ini berfungsi sebagai alat pengaman ketika menggunakan alat transportasi ataupun peralatan lain yang serupa, misalnya mobil, pesawat, alat berat, dan lain-lain. Nah, pada bidang elektronika industri, kita bekerja mungkin nanti akan memerlukan pergerakan atau berpindah dari satu tempat ke tempat yang lain, maka kita rasanya tidak perlu menggunakan safety belt. Nah, yang ketiga, safety boot. Safety boot ini alat yang berfungsi sebagai pengaman saat bekerja di tempat yang becek ataupun berlumpur. Jadi kebanyakan dilapisi dengan metal untuk melindungi kaki dari benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Nah, dalam bidang elektronika industri, kita bekerja pada lingkungan yang tidak becek ataupun berlumpur, dan jadi rasanya kita juga tidak perlu menggunakan safety boot dalam bekerja. Karena juga kurang efektif apabila kita menggunakan safety boot dalam bekerja. Kemudian yang keempat yaitu safety shoes. Berbeda dengan safety boot, safety shoes ini adalah sepatu biasa tapi dari bahan kulit yang dilapisi metal dengan sol dari karet tebal dan kuat. Berfungsi untuk mencegah kecelakaan fatal yang menimpa kaki karena tertimpa benda tajam atau berat, benda panas, cairan kimia, dan lain sebagainya. Nah, safety shoes ini biasanya dilengkapi dengan bahan keras yang ada di ujung sepatu di sini, bagian sini. Selain itu juga sepatu ini juga bisa bersifat sebagai isolator, yaitu yang bahan yang tidak menghantarkan arus listrik, jadi juga cocok sebenarnya digunakan di bidang elektronika industri karena dapat melindungi kita dari kejutan atau sengatan listrik. Kemudian yang kelima, sarung tangan. Sarung tangan ini berfungsi sebagai alat pelindung tangan pada saat bekerja di tempat atau situasi yang dapat mengakibatkan cedera tangan. Bahan dan bentuk sarung tangan disesuaikan dengan fungsi masing-masing pekerjaan. Nah, dalam bidang pekerjaan elektronika industri, kita melakukan yang namanya pelarutan PCB dengan menggunakan larutan ferriklorida. Nah, larutan ini biasanya sering mengenai area tangan, maka
kita juga bisa menggunakan sarung tangan untuk melindungi tangan dari larutan veriklorida. Kemudian yang keenam yaitu safety harness. Ini berbeda dengan safety belt. Safety harness ini diikatkan ke badan. Ini biasanya dipakai saat bekerja di ketinggian. Nah, dalam bidang pekerjaan elektronika industri, kita tidak bekerja pada ketinggian, jadi juga kita tidak perlu rasanya untuk memakai safety harness. Kemudian air plug. Air plug ini berfungsi sebagai pelindung telinga pada saat bekerja di tempat yang bising. Misalnya seorang operator perusahaan bekerja pada mesin yang menimbulkan suara yang bising, maka untuk melindungi gendang telinga dari kebisingan perlu menggunakan air plug. Selanjutnya yang kedelapan yaitu safety glass, berfungsi sebagai pelindung mata ketika bekerja, misalnya mengelas. Nah, dalam bidang pekerjaan elektronika industri, kita melakukan proses penyolderan. Biasanya pelelehan timah dari ujung solder itu akan menghasilkan uap yang bisa saja mengenai mata atau lapisan mata. Maka biasanya tidak perlu kita menggunakan safety glass untuk melindungi lapisan mata dengan bentuk yang lebih simple atau lebih sederhana. Yang kesembilan yaitu respirator atau masker, dan akhir-akhir ini sering kita pakai pada saat berkegiatan di luar. Itu berfungsi sebagai penyaring udara yang dihirup saat bekerja di tempat dengan kualitas udara yang buruk, misalnya berdebu, beracun, dan sebagainya. Nah, dalam bidang pekerjaan elektronika industri, masih dalam kegiatan menyolder, uap yang dihasilkan oleh pelelehan timah, serta uap yang dihasilkan oleh reaksi larutan veriklorida pada saat kita melarutkan PCB, itu juga bisa rentan masuk ke hidung. Maka perlu rasanya kita menggunakan masker untuk melindungi area atau organ tubuh di dalam dari racun yang mungkin masuk dari pernafasan. Maka kita perlu menggunakan masker. Ke-10 yaitu face shield. Ini berfungsi sebagai pelindung wajah dari percikan benda asing saat bekerja. Misalnya pekerjaan menggerinda atau mengelas ya. Jadi face shield ini biasanya digunakan pada saat pengelasan. Rasanya kurang efisien juga jika kita gunakan pada saat melakukan proses penyolderan. Ya. Maka kurang cocok digunakan pada bidang pekerjaan elektronika industri. Selanjutnya jas hujan. Jas hujan atau yang disebut juga dengan raincoat ini berfungsi melindungi dari percikan air saat bekerja. Misalnya bekerja pada waktu hujan atau sedang mencuci alat. Nah, kalian bisa menyimpulkan sendiri apakah kita bekerja pada lingkungan yang rentan terkena hujan atau tidak ya. Apakah kita perlu menggunakan jas hujan pada saat bekerja? Apakah efisien tidak apabila kita menggunakan jas hujan pada saat bekerja? Kalian bisa menyimpulkan sendiri. Nah, kira-kira dari keseluruhan jenis APD yang sudah Bapak jabarkan tadi, manakah menurut kalian yang cocok digunakan di bidang elektronika industri? Mulai dari kegiatan membuat jalur PCB, kemudian melarutkan PCB dengan larutan veriklorida dan kegiatan penyolderan, serta kegiatan uji coba project yang sudah dibuat, apakah cocok semua alat itu digunakan dalam bidang pekerjaan elektronika industri? Ya, tentunya tidak ya, hanya beberapa saja yang rasanya cocok dan lebih efisien untuk diterapkan di bidang pekerjaan elektronika industri. Nah, jika kamu sudah mengetahui peralatan apa saja yang cocok digunakan di bidang pekerjaan elektronika industri, apakah kalian sanggup menggunakan APD itu selama melakukan kegiatan di bengkel? Nah, kalian sendiri yang bisa menjawabnya dengan kesadaran masing-masing. Itulah pembahasan kita pada hari ini tentang alat keselamatan kerja yang digunakan dalam bidang pekerjaan elektronika industri. Semoga bisa dipahami dan terima kasih atas perhatiannya. Akhir kata, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.